Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Tablik Akbar hari ini di Transfest ya. Dan temanya apa Selin? Seru banget temanya ya? Ya, temanya itu hidup kaya raya, mati masuk surga. Amin. Masya Boleh tepuk tangan ya. Allah. Masya Allah ini udah ada Habib samping kita. Habib kita mau tanya nih Boleh, Habib ya. Orang yang mau hidup kaya raya mati masuk surga. Kan juga butuh pengorbanan dalam hidupnya Habib. Dia harus berani katanya keluar dari zona nyaman. Bahkan mengorbankan, bisa berkorban. Hartanya, keluarganya, bahkan anak-anaknya. Tapi kita pengen tahu Bib, bagaimana cara yang paling baik untuk keluar dari zona nyaman supaya hidup kaya raya mati masuk surga. Silakan Habib. Ya, khair afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kaya itu bukan tujuan. Sekali lagi, kaya itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mencari keridoannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada kalimatnya menarik. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman mana? Kalau kalian meninggalkan anak istri kalian. Kalian menzoliminya. Kalian menelantarkannya. Dan bahkan kalian melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap anak dan istri kalian. Sehingga Allah tidak akan ridho. Karena itu tanggung jawab kalian. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Janganlah kalian mencari rizki kemanapun tempat. Istri telantar. Anak telantar, istri gak kenal agama, anak tidak kenal agama, istri jauh dari Allah, anak jauh dari Allah. Sehingga apa? Kalian dituntut oleh mereka sehingga kalian berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya tidak akan ridho. Oleh karena itu, zona nyaman ini adalah meninggalkan maksiat. Jauh daripada kemaksiatan, cari yang halal, yang berkah. Walaupun kalian kerja di luar kota, kalian setiap hari telepon istri dan anak kalian, pastikan mereka sholat 5 waktu, pastikan mereka menjaga auratnya, pastikan mereka bertakwa kepada Allah, pastikan mereka pergi kemana, kalian tahu dan kalian paham, sehingga Allah dan Rasulnya ridho kepada kalian. Oleh karena itu, berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu yang terbaik. Karena apa? Husnul khatimah itu tidak mudah. Ada sebab, ada akibat. Gak mungkin meninggal dalam keadaan husnul khatimah tanpa kalian sholat 5 waktu bertakwa kepada Allah. Mustahil seorang anak dia bisa lulus dengan lulusan terbaik. Dia bisa masuk universitas ternama. Dan bahkan bisa dikirim ke luar negeri dengan universitas terbaik. Sebelum dia belajar yang giat. Bangun malam yang luar biasa. Dia les dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada perjuangan untuk mendapatkan itu semua. Sama, surga perlu perjuangan. Surga perlu yang namanya kalian menahan hawa nafsu kalian. Surga perlu yang namanya kalian hindarkan kemalasan kalian. Buang semua rasa malas. Kembali kepada Allah. Sholat yang benar. Khusyuk, bertakwa kepada Allah. Tancapkan niat untuk apa? Bagaimana caranya Allah ridho kepada kita. Dan pikirkanlah oleh diri kita sendiri bagaimana caranya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memastikan kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka ya Beb ya. Benar. Kalau keluar kota, nanti kalau udah nikah punya anak ya cek Amin, tuh. amin. Sholat gak di rumah, istri gimana anak dan lain sebagainya. Masya Allah. Masya Allahnya. Ini nih ada yang mau ditanyain Ustadz Syam, izin. Ustadz Siap, Syam, silakan Izin. Ustadz Syam. Ustadz Syam, ini kan kadang-kadang ya kita nih sebagai manusia, ya manusiawi sih terobsesi dengan kekayaan. Iya kan ya kita mau mengejar duniawi. Tapi kalau kita mau mencontoh Rasulullah pada saat ditawari kekayaan malah menolak. Itu bagaimana ya kita sebagai manusia? Ustadz izin. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Kak Selin, Mas Dude, Anwar, tabe guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, Bunda Tuti. Jamaah, Yeay. Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, mau menjadi nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam, atau mau menjadi nabi sekaligus hamba Allah. Maka Nabi memilih menjadi hamba Allah. Jadi Nabi bukan menolak kekayaan, tapi Nabi menolak menjadi seorang raja.
Nabi menolak menjadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Tapi kalau urusan kekayaan, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikan kepadaku daripada hidayah, berikan aku ketakwaan, berikan aku harga diri. Kenapa dengan harga diri? Tidak minta kepada manusia, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, ya Allah berikan aku kekayaan. Kaya apa? Kaya hati. Kaya apa? Kaya harta untuk beramal jariah. Kaya apa? Kaya manfaat terhadap orang lain. Lebih banyak manfaatnya. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Maka subhanallah, kekayaan itu tidak selamanya menjadi keburukan kalau kita pakai dalam kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Kekayaan dipakai dalam kebaikan ya. Ya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang punya harta, gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Terima Ustaz kasih ilmunya. Mau nanya lagi boleh enggak? Nah, Boleh. Kalau mau nanya kita harus masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kalau gitu langsung aja nih mau nanya ke Bunda, sama Bunda. Pak Ya. Ustadz Maulana. Dan Ustaz Maulana. Ya, assalamualaikum mau nanya. Silakan Anwar. Jangan pamer lagi ya. Enggak pamer, enggak pamer, cuma menceritakan Ya diri Allah. sendiri. Masya Baiklah. Allah. Emang benar, katanya kalau orang tajir melintir itu dihisapnya susah. Oh. Jadi kan kita takut nih, ya mau memperkaya diri, jadi ntar wah susah nih dihisapnya. Oh bener Iya, juga ya. iya Beli kan? baju nanti dihisap bajunya. Takut. Iya juga ya. Mau beli Semuanya ada ini. perhitungannya gitu Iya, ya. kan? Gimana tuh? Jadi gak punya apa-apa dari Baik. dunia. Silakan, Kalau Bunda. kita ingin dihisapnya lancar, tidak mau telat. Iya. Allah berikan harta kepada kita itu hanya titipan. Oh, iya benar. Jangan pernah merasa memiliki harta. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Bu? Bagaimana agar kita tidak sampai dihisapnya lama? Harta yang Allah titipkan berikan lagi. Terima harta, terima rezeki, kasihkan lagi. Terima harta, terima rezeki, berbagi lagi. Ya Betul? Allah. Maka nanti hisapnya akan ringan. Itulah antara bagaimana definisi terima kasih. Terima dan kasih. Iya, nanti Terima kalau misalkan selalu kasih. dikasih, Iya. dimanfaatkan kebaikan, tidak lama juga dihisapnya. Iya. Silakan Singkat. Ustaz Maulana. Ya, akimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat. Ada orang mau masuk surga. Mau dong. Mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, harusnya kalau mau masuk surga, Gimana? usahakan salat. Sholat. Mau punya rumah di surga? Mau. Keluarin zakat. Mau. Jadi kalau ada orang Ya. punya masuk surga tapi tidak ada zakatnya, jadi dia masuk surga tapi tidak punya rumah. Ya gelandangan nanti. Gelandangan. Iya. Ada zakatnya tapi tidak sholat. Jadi punya rumah tapi dia tidak masuk. Iya. Jadi harus ada dua. Akimus sholat wa atuz zakat. Sholat dan zakat harus harus. Seimbang, ya, balance. seimbang dan juga berbagi kepada orang lain. Baik, terima kasih Ya. banyak. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu buat guru-guru kita. Boleh tepuk tangan Ibu. Masya Allah ya, terima kasih Habib Usman, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Iya, Ustadz. Anwar juga Terima kasih, pertanyaannya. Abangku. Masya Allah ya Selini hari ini ya. Masya Allah sekali hari ini semangat ya, terima kasih. Semoga ilmunya ini dapat dijalankan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah Allah. kita akan bertemu lagi di Islam itu Indah di episode selanjutnya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.